ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Tepatnya di hari Senin sore tanggal 9 Desember pada waktu menjelang maghrib, tadi ana di Mekah, tinggalnya di agak tanjakan dikit ya, penginapan, nama penginapannya Hotel Abid Mas'udi, terkenal dengan murah. Kemarin anak nginap di sana, satu malam bayar cuma 90 real. Berapa? 400.000 lah, lebih kurang 400.000 per malam. Tapi karena cuma sendirian agak mahal ya. Coba kalau berempat 100 kan murah sebenarnya. Umroh itu murah. Yang mahal itu gimana? Yang mahal itu fasilitasnya ya. Yang mahal itu fasilitas. Anda udah pernah tidur di Masjidil Haram? Bintang 1000. Mungkin kalau ustadz-ustadz yang di Palembang ini belum pernah umroh seperti Ana, hotel bintang 1000. Gimana Ana hotel bintang 1000? Atap Masjidil Haram tuh. Lah pernah ngalami. Ya. Coba ditutup pintu-pintunya supaya suara percon itu enggak masuk masjid. Jadi tadi di Mekah anak naik mobil menuju jalan Abu Lahab. Sebelum maghrib sudah berada tadi di tempat di dekat masjid, ada hotel, lupa nama hotelnya. Nah, di sana ngumpul orang-orang Yaman. Hotel tempat ngumpulnya orang-orang Yaman. Orang-orang Yaman tuh di sana murah. Satu malam itu cuma 50 real, 200.000. Berapa jaraknya dengan masjid Nabawi, Masjidil Haram? Ya mungkin kalau jalan kaki itu paling sekitar 20 menit lah. 20 menit, 25 menit. Dekat kan? Masih dekat. Iya. Sebenarnya umroh itu murah. Yang mahal itu apa? Fasilitas. Wah Ustaz, anak-anak cari hotelnya yang penginapannya dekat Masjidil Haram, 6 juta semalam. Ya enggak? Baik kan? Olahraga antum insyaallah sehat juga. Jadi tepatnya tanggal 9 tadi udah persiapan kita mau ke Yaman. Udah, yang apa yang anak bawa? Ransel, tas iger, kantong kresek. Dalam kantong kresek tadi apa isinya? Di antaranya ada nasi, sambal ya, untuk bekal makan di jalan. Udah, sholat maghrib anak jamak dengan isya. Sudah, orang-orang Yaman udah duduk di kursinya masing-masing. Teman anak muncul, Abdullah bin Ahmad Al-Badwi ini tadi muncul sama istrinya. Dia bilang, Abdurrahman, itulah naik. Dia kenalkan, ini sepupu saya ini. Nah, sepupunya bilang, udah Abdurrahman naik, cari kursi. Duduklah anak kursi. Di samping anak ada orang Yaman juga, orang Aden. Seluruh satu bis tadi semuanya orang Yaman. Ya. Wah ini udah nuansanya udah tidak lagi nuansa Indonesia nih. Bisnya saja sudah orang Yaman, cuma anak sendiri orang Indonesia. Heran juga mereka, ada orang Indonesia. Sebelum menjelang waktu Isya, mungkin sekitar jam 7 malam, bus berjalan dari kota Mekah menuju Yaman. Ya, bismillah. Ya, jalan bus satu malam. Subuh berhenti. Berhentilah sholat subuh di rest area, masih negara Saudi. Masih negara Saudi. Ya. Di wilayah
namanya Wadi Dawasir. Anda lihat di map Wadi Dawasir, Wadi Dausir atau Wadi Dawasir. Sholat subuh di situ. Orang satu bis tuh lewat, kaget. Kok ada orang asing, orang Indonesia? Mau ngapain ini? Dah habis sholat subuh, kami pun sarapan. Makan ya. Makan lagi. Dah makan makanan Yaman, tapi masih di nuansa Saudi Arabia. Masih nuansa Saudi Arabia. Ya masih, Saudi itu bersih, cleaning. Klosetnya, kamar mandinya, WC-nya luar biasa tuh. Saudi itu bersih sekali. Nyaman, luar biasa. Udah habis sarapan pagi, lanjut lagi perjalanan. Kalau malam ini tadi kan dari Mekah, perjalanan enggak tahu, tidur. Jadi enggak tahu kanan kiri. Sinyal masih aktif, internet masih kuat. Kenapa? Karena Anda menggunakan sinyal Telkomsel paket roaming. Jalan pagi, udah pagi itu sudah melewati gurun. Yang dilihat cuma gurun saja. Subhanallah. Di situ Anda mikir, ingat perjuangan Uwais Al-Qarni, ya, yang beliau menggendong ibunya dari negeri Yaman, ya, dari tempat namanya kampung yang bernama Murad. Di mana Murad ini tadi? Ada di Yaman Utara, di wilayah Ma'rib. Di situ, ya, dia gendong ibunya menuju Mekah untuk haji. Berapa jarak jauhnya? Luar biasa itu. Yang dilalui itu gurun pasir. Di situ Anda lihat pemandangan gurun pasir itu, Anda langsung ingat Uwais Al-Qarni. Bagaimana perjuangan beliau menggendong ibunya tadi. Panas itu pasti. Berdebu itu pasti. Ada halte kah? Ada tempat berteduh? Tidak ada. Ada hotel? Tidak ada. Paling berteduh-teduh di bawah-bawah pohon. Itu betul-betul yang luar biasa, pemandangan yang mengingatkan kita bagaimana perjuangan para sahabat. Sahabat Nabi SAW yang berjalan dari kota Madinah menuju negeri Yaman, seperti Mu'adz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa Al-Asy'ari, dan para sahabat yang lainnya. Bagaimana perjuangan Abu Hurairah yang berasal dari negeri Yaman datang ke kota Madinah untuk hijrah masuk ke dalam agama Islam. Dan demikian juga bagaimana perjuangan orang yang buruk seperti perjuangan siapa? Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah walaupun menempuh jarak yang sangat jauh. Itu perjuangan semua. Ada yang menempuh jarak Yaman menuju Mekah untuk suatu kebaikan, ada yang menempuh jarak Yaman menuju Mekah untuk suatu keburukan. Itu luar biasa, tadabbur alam. Gurun pasir. Panjang ya, ikhwan. Ya, zuhur, istirahat, makan siang. Ya. Udah, makan siang, lanjut lagi perjalanan. Alhamdulillah ya ikhwan, busnya ini tadi, busnya orang Yaman ini tadi, setiap waktu sholat dia berhenti, subuh berhenti. Kita jarang ya, bus-bus itu kadang subuh jarang berhenti. Ini berhenti subuh, sholat. Semuanya sholat, seluruh penumpang yang di bus tadi semuanya sholat. Luar biasa, awam mereka, tapi mereka sholat. Dan subhanallah, orang-orang Yaman itu hatinya lembut dan lunak. Kalau lihat orang-orang asing kayak gini, subhanallah, mereka langsung assalamualaikum. Luar biasa, hormat dan penghormatan mereka terhadap tamu. Berjalan. Tadi makan siang di jalan, menjelang maghrib. Sudah masuk perbatasan negara Yaman dan Saudi Arabia. Udah mau menjelang maghrib. Kata teman-teman di bus itu tadi, nah, sudah masuk Manfad Al-Wadi'ah. Namanya Manfad Al-Wadi'ah, perbatasan. Udah. Ternyata kalau perbatasan itu ikhwan, itu pertama kali anak lihat perbatasan wilayah di daratan. Itu dikeliling dengan pagar kawat. Ya. Namanya supaya jangan sampai ada orang masuk kan. Dikeliling dengan pagar kawat,
Pokoknya pengamanan ketat. Jadi ada dua wilayah, perbatasan Saudi, perbatasan Yaman, masing-masingnya dijaga. Ternyata sopir busnya kita ini cuman satu orang, sehingga kita tidak diperbolehkan untuk masuk ke negara Yaman sampai kita memiliki dua sopir bus. Akhirnya kita tidak boleh masuk ke Yaman. Bus tadi jalan ke tempat rest area, ya, masih di wilayah Saudi Arabia, rest area. Intinya sholat maghrib kita di rest area tadi. Entah gimana dia nelpon kawannya untuk cari supir bantuan yang ada surat izin. Nah, ketika di rest area tadi sudah rest area orang Saudi, wilayah Saudi tapi nuansa Yaman. Sudah gaya-gaya Yaman ini. Hadramaut, taksi udah nawari. Mau Hadramaut dah. Dia lihat mana sendirian, asing. Salat maghrib, sudah salat maghrib pada jamak dengan salat isya. Habisnya lagi duduk ngecas HP di masjid, tiba-tiba orang Yaman balik manggil, Indonesia, itulah mobil mau berangkat katanya dia. Udah naik lagi bus, duduk anak. Ya, anak bilang sama kawan anak, tadi nama kawan Abdullah bin Ahmad Al-Badawi ini, insya Allah nanti Imam Ramadan di sini, dan beliau insya Allah yang akan bantu kita berdakwah di sini, insya Allah, ya, pelajaran dan yang lainnya beliau yang akan ikut ngajar di sini. Anak bilang, gimana kita ini? Nanti katanya kita turun di wilayah Syabuah. Istri anak turun di wilayah, istri anak nanti ada yang jemput katanya. Anak sudah hubungi keluarga agar jemput di wilayah Syabuah, iparnya dia. Udah masuk lagi perbatasan Saudi untuk dapat izin keluar dari perbatasan. Antri mobil, antri satu persatu bus, tapi tidak boleh turun, ya, bukan boleh turun, tidak boleh. Kalau tidak diizinkan turun sama petugas, jangan turun, kena marah, ya. Udah maju bus satu persatu, akhirnya diizinkan turun. Masuklah ruangan imigrasi, stempel untuk tanda ini orang keluar dari Saudi. Antri satu-satu, subhanallah. Saudi itu betul-betul mengikhtiram, memuliakan perempuan. Laki-laki dulu, sampel 1, 2, 3. Pas giliran anak, dilihatnya paspor, Indonesia. Langsung telepon kawannya, ini ada orang Indonesia, taksyirah ziarah syaksiyah, gimana ini? Boleh keluar apa enggak? Bahasanya gitulah. Ya udah, katanya antum duduk saja dulu. Duduk. Yang lain lewat. Anak tak boleh. Dalam hati anak, wah, jangan-jangan anak tak boleh masuk Yaman. Visa anak punya. Udah. Sekarang ibu-ibu yang Yaman tadi, umat Yaman ini tadi, subhanallah ya kan, betul-betul memuliakan wanita. Mereka bercadar. Kalau di bandara kita di Jakarta, itu wanita bercadar disuruh buka cadar. Di Saudi enggak. Ya. Orang-orang Yaman ini tadi, udahlah, saya cukup sidik jari. Tet, udah kelar. Kita di Indonesia ini harus dibuka cadarnya. Di sana enggak. Udah masuklah orang-orang Yaman, tinggal anak sendiri. Nah, dipanggil sini Indonesia. Anta awal marrah tamshi ilal Yaman, engkau pertama kali masuk ke Yaman. Anak ngomong, nah, ini pertama kali. Akan tetapi dulu anak sudah pernah di Yaman. 10 tahun yang lalu anak pernah belajar di Yaman. Mata kata anak, qabla al-harb, anak jawab, qabla harb asifatil hazm.
sebelum perang Yaman, aku pernah belajar di Yaman. Kenapa mau masuk Yaman? Liziarah katanya. Liziaratul ikhwan wa zumala, mengunjungi teman-teman yang ada di Yaman. Sudah. Di stempel, sidik jari, stempel, peng, hati anak lega. Boleh masuk Yaman dah. Keluaran tadi, bawa paspor, bawa ransel, dah aman. Temenan udah nunggu. Kenapa? Karena bilang biasa petugasnya tuh khawatir nanti ada apa-apa kalau anak masuk Yaman gitu kan. Terus anak izin ke toilet dulu. Udah toilet masih bersih. Toilet Saudi Arabia. Naik bus. Nah, sinyal masih dapat ini. Pas naik bus, nggak lama udah terasa jalan tuh kayak ini kayaknya udah nggak lagi jalan Saudi Arabia ini, sudah jalan Yaman. Langsung turun, bis bilang turun. Kelas, katanya khotom al-jawaz, stempel paspor. Pas ana lihat sudah ada tulisan Yaman. Wah, sudah masuk perbatasan Yaman. Jarak antara perbatasan Yaman dengan Saudi itu ya perbatasannya paling seberang sungai sini, gitu kan? Dah masuk. Ana lihat kalau yang tadi yang Saudi tadi tempat kantornya adalah dari gedung dari beton-beton permanen. Kalau yang Yaman kantornya terbuat dari mirip Portakem itu. Itu yang atap alkan itu, dari bahan itu, bahan alkan itu, itu kantor perbatasan. Ya, tapi ada tapinya. Kalau yang Saudi tadi polisi tidak berkeliaran. Yang Yaman, polisinya udah nongkrong, pakai AK-47 sama tank itu kan. Ngeri kali perbatasan Yaman ini. Udah perbatasan tadi, di sana mereka nge-cots, tahu tentang cots? Cots itu punyahannya orang Yaman, dia punya. Itu sebenarnya buat nge-fly, suka buat nge-fly, agak bikin semangat aktivitas. Ya sejenis barang mirip ganja ya. Kalau di Indonesia dilarang, di Saudi dilarang, di Yaman boleh. Tentaranya ngekot. Jarang mereka ngerokok, mereka ngekot. Aduh, kata anak, udah nuansa Yaman ini tadi. Dah stempel. Kata orang-orang Yaman, aduh, nggak boleh kita nih. Orang Yaman untuk tahu sendiri ya. Mereka itu kalau masalah ngantri susah diatur. Mau rebutan. Nah, anak duluan kan ngantri. Ya, masuk stempel. Nah, biasanya suka diminta duit di perbatasan ini tadi. 10.000 rupiah lah kalau uang kita. Nah, intinya anak nggak anak kasih duit, ya. Udah ditanya, Indonesia. Nah, anak tunjukin paspor. Kenapa? Ziarah kan. Udah selas sidik jari, udah dapat stempel, tanggal 10 kalau tidak salah. 10 Desember. Nah, tadi kan 24 jam. Berangkat meninggalkan Mekah tanggal 9 maghrib sampai perbatasan Yaman maghrib 24 jam ya. Nah, 24 jam. Udah stempel, udah selesai, naik mobil. Ketika naik mobil sudah jalan sudah tidak serapi jalan yang ada di Yaman, di Saudi. Sudah agak beda jalan, kayak jalan Indonesia lah. Indonesia itu sama dengan Yaman, jauh beda jalannya. Kalau dibandingkan Saudi, jauh. Dah, tak lama berhenti mobilnya. Kenapa? Berhenti ke tempat warung jualan coats. Satu mobil itu tadi, hampir satu mobil, semuanya beli coats. Katanya Indonesia, nak nyoba dah.
Kata enggak ngekot mereka. Ya, daun kos itu dikunyah sama mereka. Dah, jalanlah mobil malam ini tadi kan. Artinya perjalanan malam, entah anak agak lupa waktu itu sempat makan apa enggak kita malam itu kayaknya enggak berhenti, ya. Jalan terus. Oh ya berhenti malam berhenti sekali malam berhenti sarapan makan malam di rumah makannya orang Yaman di rest area. Berhentilah mobil, udah sudah nuansa Yaman ini tadi. Aduh kata Hana, ini kalau ada WC enggak kira-kira di sini? Udah pesenan roti Yaman, makan roti wasuliyah. Wah, udah jangan antum tanya lah. Kalau dari masuk Yaman itu tidak ada yang namanya kuman. Semua kuman kabur di Yaman. Takut kuman pun takut hidup di Yaman. Paham antum maksud anak ini tadi? Ya, nggak usah antum tanya. Bersih, higienis segala macam. Adi. Ya enggak? Corona saja mereka takut ya, apalagi cuman kuman. Ya enggak? Mana ada? Udah makan bismillah dah itu tadi. Pokoknya dinikmati saja. Malam udah naik lagi mobil, perjalanan, intinya dari perjalanan tersebut sampailah ke tempat namanya Majma' Syabuah. Salat subuh di situ. Ya, salat subuh di situ. Sudah salat subuh, habis salat naik lagi lanjut perjalanan. Sekitar setengah jam sampailah istilah gitu di tempat rest area atau tempat pusat berhentian mobil. Turunlah kami di situ pagi. Ana bilang sama kawan, kita cari masjid yuk. Ada masjid, menumpang istirahat pagi. Ada masjid dingin luar biasa. Ana sudah masuk nuansa Yaman. Itu nuansanya dingin. Sehingga tempat pertama kali kami singgah namanya Provinsi Syabuah. Kota yang kami turun namanya Atak. Kenapa kami turun di situ? Karena ingin ziarah ke Markiz Darul Hadis di Madinatus Salam Syabuah yang diasuh oleh Syekh Abdul Husain Hasan Aliwah. Turun di situ, istirahat pagi sampai jam 8 atau jam 10 pagi. Jam 10 keluar dari masjid tadi, makan sarapan pagi. Kata kawan kita sarapan. Mau makan apa antum? Ana bilang makan nasi. Pesan nasi, lauk ikan. Wah, itu nuansa udah rumah makannya udah kayak suara cetang, suara kayak suara bengkel. Antum kalau suara bengkel itu kayak gitulah. Pokoknya udah bukan hening, tapi luar biasa ya, semuanya laki-laki. Nggak ada perempuan, semuanya laki-laki. Udah di sana makan siang sama kawan tadi, ayo kita jalan menuju markis Syekh Hasan Aliwah. Nah tadi kan ada istrinya. Nah istrinya tadi kebetulan langsung dijemput. Jadi di bis tadi, ketika kami sampai di Syabuah ini tadi, di tempat kota namanya Atak, istrinya Abdullah ini tadi sudah dijemput sama saudaranya. Jadi kami turun di bis, saudaranya naik, ya, iparnya Abdullah itu naik untuk bawa ke Aden, ke Fius. Karena istrinya adalah anak dari putri dari Syekh Qadir Al-Baidoni di Fius tinggalnya. Udah turun kami anak berdua sama Abdullah, kemudian istrinya jalan sama adiknya menggunakan bus yang dari Saudi tadi ke Aden. Karena bus ini titik terakhirnya di Aden. Jarak Syabuah dengan Aden berapa? 6 atau sampai 7 jam. Udah turun kami. Lalu kami naik angkot. Belum apa-apa di angkot itu, ana sudah lihat orang saling lempar dengan batu. Aduh kata ana, pecah kepala bapak itu tadi.
Ini udah nuansa itu udah nuansa Yaman. AK-47 itu udah pegangan mereka. Cak dunia koboi, pakai surban, gantungan AK-47 sambil ngekot. Tapi baik orang situ ya. Udah kayak rasa-rasa itu kayak awalnya masih agak, kita kan biasa di Indonesia 10 tahun udah nggak ada hubungan dengan Yaman ya. Ngeri juga nih kok. Kemana-mana sudah lihat AK-47. Dah dari kota ini tadi pusat keramaian, naik angkot, diantarlah ke Ana bilang sama angkotnya, kami bilang, kenal ndak Markiz Darul Hadis Syekh Hasan Aliwah? Kenal katanya. Sana. Kami naik angkot, dah diantar. Jadi kelihatan bukit-bukit batu. Ya. Menuju pondok pesantren Markiz Darul Hadis tadi. Dah sampailah kami di sana. Ketika sampai di sana, ketemu nama ustadz di sana, ada pengajar namanya Farid. Masya Allah kami disambut, diajak masuk masjid. Depan pos security-nya itu, depan masjid itu, security-nya jaga, pakai AK-47. Kami di stop, saya periksa dulu tas. Jangan bawa bom kan? Ana bilang kami tamu dari Indonesia. Ya sudah, alatul masuk katanya. Masuk. Jadi waktu itu sholat zuhur ketemulah dengan Syekh Hasan Aliwah. Kami samberi, mengucapkan salam. Ba'da zuhur, kemudian kami diajak istirahat, diajak makan siang lagi sama Ustadz Farid ini tadi di rumahnya dia. Dah, asar sholat lagi di masjid, ngobrol ya. Malam kami tinggal di tempat di pondok Darul Hadis Atak Madinatus Salam. Ya, ada pelangnya. Darul Hadis Madinatus Salam. Dinginnya luar biasa, ikhwan. Anak buka keran masjid, dingin. Aduh, kata anak. Kuat anak dingin. Bulan 12 ini kan musim negara Arab itu kan musim dingin. Anak tanya, ada orang Indonesia enggak di sini? Katanya ada. Ada 5 orang. Tahu-tahu ada yang nyamper anak. Ustaz. Nah, 4 orang itu semua dari Batam. Murid Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan yang di Batam. Murid-murid beliau dan anak beliau. Ngobrol, terus dia bilang, Ana bilang kan, Ana dulu mondoknya di Jawa Timur, Gresik. Ah Ustaz, ada di sini tuh yang dari Jawa Timur juga, dari Gresik. Siapa? Anaknya Ustaz Abu Fairuz. Datanglah dia, 2 saudara. Ternyata sama-sama dulu pernah mondok di Al-Baina. Barusan dia baru nyampe 6 bulan, belum sampai 6 bulan, belum sampai setengah tahun, baru 3 bulan 4 bulan. Dulu pernah mondok di Al-Baina Gresik. Ya ngobrol segala macam. Kemudian esok harinya Ana ingin melakukan perjalanan ke wilayah Ma'rib, Yaman Utara. Ana bilang sama Abdullah, kita ke Ma'rib. Abdullah juga ternyata baru pertama kali ke Ma'rib. Tapi dia orang Yaman. Ya. Penasaran juga dia ke Ma'rib. Gimana? Aman enggak wilayah Ma'rib itu? Kata dia aman, kita tuju wilayah yang aman. Udah. Tanya sama orang yang di sana. Bisa antarkan ke tempat OJG Farzakh. Farzakh itu terminal. Diantarlah. Dah menjelang waktu salat zuhur, diantar situ, kami makan siang dulu di rumah makan. Sudah habis makan, jalan. Bisnya bukan juga angkot, mobil Hilux, tapi ditaksikan. Antum tergambar, misalkan ada taksi dusun yang naksikan mobil pick up. Nah, seperti itulah. Tapi Hilux. Wah, perjalanan dah. Karena anak ini awalnya tidak muat lagi, katanya tidak muat lagi. Mobil cuma 1, kendaraan cuma 1, tidak muat. Ada 1 orang Yaman, katanya antum di belakang saja. Ini ada tamu orang Indonesia. Subhanallah, antum luar biasa orang Yaman itu. Padahal kami itu dapat jatah. Orang Yaman dikorbankannya sama supirnya. Antum duduk belakang.
Berapa jaraknya antum bayangkan? Jaraknya itu ya, kami berangkat zuhur sampai 7 jam perjalanan. Masuk angin kurs. Enggak kebayang anak. Yang dilalui itu bukan sejuk, debu. Ya. Udah diizinkan kami duduk di belakang, di tengah. Jadi kan sopirnya kiri kan, kiri. Di kiri ini sopir, penumpang 2 di depan, di belakang 3, 1 di belakang tadi. Berjalan. Dah jalan. Awal jalan bagus, indah, kanan kirinya ngeliatin ada onta-onta, ya, ada bukit-bukit bukit-bukit batu, baguslah jalan. Nggak lama, udah selesai jalan bagus, melewati jalan tanah bercampur pasir, bercampur batu, istilah kita apa? Pasir batu. Kanan kirinya gurun pasir. Jauh perjalanan itu tadi. Wilayah Ma'rib, bosan juga. Sambil ngekot dia. Dia ngekot. Dan dia bilang, gimana rasanya, Abdurrahman? Kalau ngekot ini mobil kita naikin, seakan-akan kita naik pesawat terbang katanya. Alhamdulillah, sopirnya yang tadi luar biasa ya, orang Yaman, sopir pakai gamis dia, pakai jubah kayak gini, sorbanan, sambil ngekot. Jadi dia bawa mobil pun agak stabil, alhamdulillah stabil. Sempat mau tabrakan di tengah jalan. Ya. Jadi gini, ada mobil besar, kemudian ada pasir. Ban mobil itu kalau kena pasir, selip dia, membalas gitu kan, hampir pokoknya. Anda tidak kebayang kalau seandainya kena, tuh pas di bawah ban mobil besarnya. Jadi model jalan ya di Yaman itu sama dengan Saudi, setirnya kiri, jadi papasnya di sini. Kalau kita kan papasan di sini kan, papasan di sini. Nah, luar biasa Anda lihat di Yaman ya ikhwan. Perjalanan dari Shabwah tadi ke Ma'rib 7 jam. Di situ Anda melihat Yaman itu adalah negara yang kaya. Anda melihat di sana ada Jabal Rukham, bukit granit. Indonesia tak kati bukit granit ya. Kati mana? Bukit granit. Ya. Bukit granit di petak-petak. Cuman Yaman itu cuman butuh orang yang presiden yang bisa mengeruk hasil kekayaan dengan adil. Kaya Yaman. Kalau tidak ada konflik. Ana melewati juga minyak. Luar biasa. Itu melebihi tambang Pertamina. Tambang minyak. Yaman itu kaya, bahkan Yaman itu punya emas. Cuman siapa yang mau investasi di Yaman? Orang rudal mainan orang sana. Ada. Nah, dari perjalanan dari Shabwah ke Ma'rib sampai maghrib lah di Ma'rib, menjelang malam. Jangan ditanya pos polisi, ratusan mungkin, saking banyaknya pos polisi, puluhan lah. Jalan 2 kilo, 3 kilo, tahu-tahu diberhentiin polisi tentara, ngecek PNB tokoh, mana paspor, keluarkan paspor. Udah. Intinya alhamdulillah perjalanan dari Shabwah ke Ma'rib, dari Yaman Selatan ke Yaman Utara. Ma'rib itu Yaman Utara ya. Aden, Shabwah itu Yaman Selatan. Itu perjalanan lancar melalui pos-pos polisi. Alhamdulillah pos-posnya bukan pos-pos Syiah. Aman, lancar. Gak ada kendala sama sekali. Luar biasa mereka. Hormat, ihtiram dengan orang-orang asing. Dan polisinya juga. Setiap kali sampai ke tempat polisi, mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab. Kita kalau di Indonesia mengucap Assalamualaikum, tidak dijawab. Betul. Itu kalau Indonesia. Atau tentaranya yang jawab Assalamualaikum. Udah sampai mau kota Ma'rib, dihentikan sama polisi, tentara.
Kemana? Dari mana katanya? Min Syabuah. Ila ini. Ila Margiz. Kami sebutkan nama Syekh Abdul Latif Bakma. Tahfidzul Quran. Antum salafi? Langsung dia bilang gitu. Antum salafi? Naam. Nahnu salafiyun. Kamas alatul jalan. Kenapa? Karena salafi adalah orang yang bukan pemberontak. Ma'ruf dikenal ya. Masyayikh kita ma'ruf. Antum kalau sebutkan nama-nama masyayikh Ahlussunnah dikenal diaman. Walaupun mereka itu enggak ada gelar profesor atau doktor. Karena dikenal masyayikh Ahlussunnah orang-orang yang tenang, tidak bukan kerusuhan. Sampailah maghrib di kota Ma'rib. Nginjakkan kaki anak di kota Ma'rib. Nggak tahu tempat yang dituju ini tadi. Cuman tahu saja tempat Syekh Amin Al-Wadi' Jami'us Sunnah. Turun lagi nanya sama angkot. Nanya baik. Ta'rif Masjidus Sunnah Syekh Amin Al-Wadi'. Banyak angkot yang nggak tahu juga. Tahu-tahu ada orang Yaman bilang, Syekh Amin Jami'us Sunnah sana katanya. Antum naik di sini, naik angkot, bilang turun ke tempat itu. Nanti kalau antum sudah turun tempat itu, bilang turun di tempat namanya Sentral. Tanzil indah Sentral. Nanti tanya di sana, ada Jami'us Sunnah. Sudah. Nah, ternyata Syekh Amin Al-Wadi' ini tadi sudah dikabari oleh orang dari Syabuah. Kebetulan lagi ada daurah waktu itu. Daurah pembukaan markis baru di wilayah Ma'rib, Darul Hadis di wilayah Hujairah, yang diasuh oleh Syekh Abdurrahman Ali Nasir Ar-Raimi dari Ma'bar. Itu dibuka di sana daurah iftitahiyah. Syekh Amin ikut musyarakah ngajar di daurah tadi. Kami sholat maghrib, sholat isya di jama' di situ, sarapan malam, makan roti. Dah gaya-gaya Yaman pokoknya nggak ada istilah nasi-nasian. Nasi itu siang, malam tuh roti. Dinginnya luar biasa tuh ikhwan. Kata anak, waduh gimana ini dingin. Luar biasa. Ma'rib itu indah, ya, indah sekali. Wajar disebutkan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tiba-tiba malam lagi kita udah mau istirahat, tiba-tiba datang Syekh Amin. Kami istirahat di maktabah. Assalamualaikum. Masuklah Syekh Amin. Kaifa halukum tayyibun? Masyaallah. Antum dari mana? Dari Indonesia Syekh. Ji'na huna li ziarah. Kata kawan anak bilang, ini Abdul Hajjaj ya Syekh, dulu min tulabi Syekh Abdurrahman. Sekarang beliau dakwah di Indonesia, datang ke sini ingin ziarah. Masya Allah beliau. Antum sudah makan malam belum? Sudah Syekh, sudah. Sudah antum istirahat. Ngobrol, beliau sempat nanya, gimana di Indonesia, kata beliau. Antum kenal Dzulqarnain? Anda ngomong kenal. Karena Syekh Amin Al-Wadi' ini orang Dammaj. Anda bilang kenal Syekh. Beliau dakwah di Indonesia. Ya, orang Indonesia itu banyak katanya di Dammaj dulu. Saya memperhatikan orang-orang Indonesia itu dulu tuh orang-orang yang rajin, tenang, ya, penuh akhlak, penuh adab. Nah, Dzulqarnain ini dulu orang yang punya kesungguh-sungguhan belajarnya. Beliau bilang gitu. Udah malam kami istirahat. Di sana azan 2 kali sama seperti kita. Azan pertama, azan kedua, ya. Azan pertama, azan kedua. Kemudian subuh hari Jumat kami masih di sana di Ma'rib, ya. Ana bilang sama kawan, kayaknya kita ngineplah di sini 2 malam. Hari Sabtu baru kita pulang lagi ke Syabuah. Udah. Jadi Jumat pagi dingin. Ana mikir gimana mau mandi nih, mandi Jumat. Ana bilang sama kawan ini tadi, kayaknya ana nggak mau mandi karena dingin sekali. Tapi pikir-pikir kalau nggak mandi, ini badan udah debuan ini, perjalanan jauh. Akhirnya mana paksakan mandi. Ya lumayan untuk mandi kayak mandi air es itu nih. Ya. Gimana air es itu untuk mandikan? Dingin, ya, dingin sekali. Mandi, udah
persiapan sholat Jumat. Masuk masjid itu luar biasa. Orang udah penuh, sop pertama, sop kedua itu tadi. Udah lihat ada AK-47 di sini. Nah, udah nuansa tadi udah kayak kampung koboi. Kebetulan yang khutbah Jumat waktu itu Syekh Jamal Sari dari Makbar. Ya, dari Makbar. Beliau khutbah luar biasa, khutbahnya mengingatkan kematian negeri akhirat. Antum tahulah sendiri ya, orang Yaman kalau khutbah berapi-api. Apalagi Yaman Utara itu terkenal luar biasa dia. Khutbahnya wadah kayak berapi-api sekali. Kemudian diumumkan setelah sholat Jumat bahwasanya nanti malam akan ada muhadharah Syekh Faharis As-Suri atau As-Sari atau As-Suri dari Mafraq Hubeish. Diumumkan kata Syekh, insyaallah ini ada rombongan dari wilayah Ma'rib. Ada rombongan dari wilayah Ma'rib yang akan menyampaikan muhadharah malam ini. Disebutkan namanya satu persatu, di antaranya Syekh Ahmad Al-Ahmadi. Subuh itu sempatlah ada orang Yaman ketemu antum orang Indonesia. Kalimah ba'da fajar katanya. Ceramah, tausiah dulu Pak, sholat subuh. Ya, ngomong lah ya, insyaallah kita enggak anulah. Enggak jadi. Tadi kan ada Abdullah tadi enak. Waktu di Syabwa disuruh kasih tausiah, Abdullah yang maju. Ya, kita ini orang Indonesia repot, kita itu enggak terlalu lancar bahasa Arab ya. Masih terbata-bata, ngaku saja kita ini. Apalagi mau di hadapan syekh kayak gitu. Aduh, nantinya nahunya belepotan ya. Udah sholat Jumat, habis sholat Jumat kita itu gimana, nggak ada agenda. Tiba-tiba Syekh Amin Al-Wadi yang tadi bilang, antum al-ghada inda baiti, makan siangnya di rumah kami saja. Nah, diundang makan siang. Masya Allah, ini diundang orang Yaman ya. Diajaknya ke rumah beliau di atas masjid, misalkan ini masjid ya, sampingnya ini di atas. Masuk, Masya Allah dijamu, disuguhkan teh. Tidak lama masuk lagi, dia nelpon, ada orang Yaman ditelepon sama beliau, tentara Yaman, sempat tertahan 6 bulan, ditahan sama Syiah. Sampai sekarang masih banyak yang bukan Syiah, yang bukan Houthi dari kalangan Ahlus Sunnah ditahan di Sana'a. Ya. Di penjara. Banyak yang salafi di penjara sama Houthi. Diundang dimakan tadi. Nah, adatnya orang sana, orang Yaman, mereka enggak mengeluarkan nasi dulu, tapi mereka mengeluarkan roti dulu. Roti, makanan-makanan khasnya Yaman. Itu makanan-makanan yang nikmat, ya, enak sekali. Udah selesai. Anak kira selesai, ternyata dikeluarkan lagi nasi laham, daging kambing yang anaknya jadi lembut ya, lembut sekali. Udah ada kuahnya, sudah makan, udah kenyang, ada buah dan yang lainnya luar biasa. Pokoknya makanan Yaman tuh bikin lidah tuh ngiler tuh. Dengan berbagai macam makanan-makannya. Orang Yaman kalau masalah memuliakan tamu tidak tanggung-tanggung. Kalau kita kan kalau ada tamu bilang jangan dikeluarkan galoi. Kayak habis, keluarkan dikit be. Ya enggak? Dikeluarkan apa? Kalau pempek yang lah dingin, yang lah alot-alot ya tak? Ada pempek iwak apa namanya? Iwak yang bagus apa? Iwak gabus. Yang dikeluarkan iwak sepat. Nah, Yaman enggak, kalau tamu tuh dikasih istimewa. Udah makan, ngobrol, Masya Allah luar biasa. Sambutan Syekh Amin tadi, Ana sempat tanya ke beliau, ya luar biasa. Ana kasih tahu tentang dakwah di Indonesia. Masya Allah, seluruh masyayikh ketika mendengar dakwah Ahlus Sunnah yang ada di Indonesia, mereka bergembira, senang sekali mereka tersebarnya dakwah yang ada di Indonesia ini tadi. Udah selesai makan siang di tempat Syekh Amin ini tadi, istirahat siang, asar sempat kami jalan-jalan
Nah, izin sama Syekh, insya Allah hari Jumat asar ini kami mau jalan-jalan dulu. Mau kemana antum? Kami mau ke tempatnya Balkis, Ratu Saba. Karena tujuan ke Ma'rib itu, anak pengen ke sana. Di antara tujuannya, selain mengunjungi masyayikh, mengunjungi kan supaya ketika baca ayat ada Ratu Saba, tahu tempatnya kayak apa, istananya kan. Ma'rib itu kan ada tempat yang disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya apa? Ada Malikatus Saba, Ratu wilayah Saba. Dan di Ma'rib itu ada tempat yang dulu bendungan besar. Tempat dalam ayat Al-Quran gimana? Laqad kana lisaba'in fi maskanhim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Jadi ada dua kebun yang disebutkan dalam Al-Quran, lebat rimbun. Orang kalau lewat di kebun tadi, kalau disebutkan dalam tafsir, kalau ada wanita yang naruh keranjang buah di atas kepalanya, dia lewat di bawah pohon itu, buah bisa jatuh saking rimbun dan lebat buahnya. Jannatani an yaminin wa shimal. Cuman karena penduduknya kufur kepada Allah, Allah SWT jadikan bendungannya jebol. Nah, di sana ada bendungan namanya Saddul Ma'rif. Bendungan. Sekarang masih ada bendungan itu. Nah, mau kami ke bendungan itu ditutup. Nggak boleh. Kenapa? Karena bendungan itu terletak di antara dua bukit. Bukit besar. Air menggenang. Dari mana air? Alami, kayak danau. Nah, air ini mengaliri perairan irigasi wilayah Ma'rib. Sehingga wilayah Ma'rib itu ada anggur, ada tomat, ada bawang, ada jeruk, banyak sekali, dan manisnya luar biasa. Itu sekarang. Gimana kalau zaman dulu? Yang disebutkan dalam tafsir, wilayah Ma'rib itu tidak ada nyamuk, tidak ada kecoa, tidak ada serangga, tidak ada hama sama sekali. Udaranya sejuk, memang indah. Ma'rib itu tadi indah, wilayah Yaman yang indah lah. Udah, kita pada asar hari Jumat tadi ingin lihat ke tempat Sabah, naik angkot, ada tulisan tempel Balkis, istana Balkis, namanya Ma'badus Syams, tempat penyembahan mataharinya. Anda datang, Anda lihat ada orang-orang Yaman, jadi tempat wisata juga. Jadi bangunan itu sudah masih utuh, masih ada, ya. Ada tiang-tiangnya. Ternyata tiangnya itu memang benar. Jadi kalau berdiri di tiang itu tiang itu posisinya mengarah ke matahari terbit dan mengarah ke matahari terbenam. Jadi ini misalkan tiang yang di video itu, yang foto-foto itu, tiang bersusun 4 atau 5 susun tiang itu. Kalau berdiri di sini itu matahari terbit di sana. Kalau berdiri di sana matahari terbenam di sana. Jadi memang enak bagi mereka untuk menyembah matahari. Matahari terbit, matahari terbenam. Ma'badus Syams. Ada yang jaganya. Yang jaga tadi kakek-kakek sampai megang AK-47. Anak tanya, berapa ini bayar? Masuk. Alif katanya, 1.000 real. 10.000 rupiahan lah kalau kita kasih. Nah. Tanya dulu, mana Arash? Nah, dia bilang, dulu di sini Arash itu, Arsun Azim itu di atas katanya. Kan udah hancur bangunannya kan. Dah masuk anak ke tempat itu tadi. Ya namanya Yaman ya, nggak terlalu perhatian dengan situs-situs kuno ya. Ya, jangankan mau jaga situs kuno, jaga warga negara aja mereka kewalahan dari perperangan kan. Udah ada bangunan yang agak miring-miring. Ya, ada tulisan-tulisan kuno luar biasa tuh. Bangunan zaman dulu, ukiran kuno. Itu kan udah ada di zaman Nabi Sulaiman. Yang anak-anak tadabur di situ. Subhanallah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sekuat seperti itu di Yaman. Anak perhatikan bangunan-bangunan
Dia nggak menggunakan semen. Nah, ternyata batu itu bukan semen tapi disatukan sama dia. Pakai apa dia nyatukannya? Nah, jadi mirip, mungkin sama lah dengan candi-candi yang ada nih. Jadi kayak batu itu disatukan sama dia. Nah, di tengah-tengah batu itu ada pasir-pasir, ada kerikil. Jadi misalkan batu ya, batu. Ini batu. Ini batu. Tapi batu ini kayak ada apa? Ada nah. Uji gitu. Nat apa namanya? Nat ya. Nah, cadon natnya itu kan set nyambungkan itu. Nah, seperti itu. Jadi bukan batu, tep, ditempelkan ini bukan. Ada kuncian. Set. Tapi kan batu, bukan kayu. Kayu yang mikirkan itu cak mana nak buatnya tadi. Bukan kecil. Gelondongan seperti ini. Nah, di sela-selanya kan disambungkan ya. Nah, ditaburnya sama dia pasir. Pasir, kerikil-kerikil. Dari dulu. Jadi memang istilahnya mungkin dengan adanya pasir dan kerikil ini tadi kan lama-lama kan menyatu. Mengeras. Seperti itu mereka buat bangunannya. Ya ada juga orang-orang yang lihat rekreasi. Karena ini pada asar, waktunya mepet. Sudah kita sebentar. Yang penting tahu tempatnya. Kami tanya lagi sama orang di mana tempat istananya. Kalau ini kan tempat penyembahannya. Kata orang ke sana. Jalan kaki bisa 10 menit. Jauh lebih dari 10 menit, ada 2 kilo. Akhirnya naik angkot sampai mau jalan kaki, tiba-tiba ada mobil. Anu ini sih katanya, budak kecil. Di Yaman itu ya ikhwan, kaget antum. Anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun nyetir mobil. Anak disetir ya, anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun itu was-was. Ini kalau nabrak dia bawa mobil. Antum jangan, aduh itulah Yaman. Unik ya. Dah ngajak kami anak kecil tadi. Anak bilang kami mau ke tempat Arash Bilqis di situ. Nanti anak antar, sudah diantar sama dia. Dah turunkan sama dia gratis. Subhanallah ya ikhwan, di Yaman itu uniknya kalau naik kendaraan-kendaraan tuh, kalau bukan angkot ya, kalau angkot wajar bayar. Antum kalau berhentikan mobil-mobil itu ngajak. Entah mobil pick up, entah mobil pribadi, antum gini kan, diajaknya gratis. Kalau di kita mana ada ikhwan? Indonesia antum gini, mobil pribadi, tombor antum, mobil pick up nggak ada, ngajak mereka gratis. Diajaknya gratis. Ya. Ada tulisan Arash Bilqis. Anda lihat banyak orang bayar juga. Ditanya mana paspor di toko, sodorin paspor bayar 1.000 real, 10.000 lah bayar masuk. Anda lihat. Nah itu tadi istananya beda. Jadi yang kami lihat pertama tadi adalah Ma'badus Syams, tempat ibadahnya dia. Yang kedua ini tadi jaraknya 2 kilo, itu istana. Sama mirip-mirip bangunannya, ada tiang-tiang pancang itu tadi, antum bisa lihat di Google. Nah, cuman ada beda-beda sedikit. Itu istana. Anda perhatikan ada saluran air di istananya itu ya, ada pancuran air, ada tempat cuci tangan. Kayak gitulah. Tapi kan ini puing-puing. Apa istilahnya kita? Sisa-sisa bangunan kuno. Tapi masih ada. Jadi tempat orang rekreasi. Kan sudah mau jelang sore, itu banyak anak-anak Yaman. Anak-anak kecil mainannya pegangannya AK-47. Yang anak video kan itu ya. Sudah menjelang sore, kami pulang ke Markis Jami'us Sunnah tadi. Tempat Syekh Amin, udah mau menjelang maghrib, waktu mendengarkan muhadarah. Waktu malam itu muhadarah disampaikan ba'da maghrib oleh Syekh Ahmad Al-Ahmadi tentang tafsir surat Yusuf. Luar biasa disampaikan oleh beliau faedah ayat ya tentang surat Yusuf.
Di antara faedah yang anak ingat, lihat Yusuf ketika beliau ketemu wanita mau diajak melakukan maksiat, apa yang dilakukan Yusuf? Langsung lari. Iya enggak? Ya, disitulah faedah kata beliau, seorang muslim itu kalau ingin selamat kehidupan dia harus lari dari fitan. Yusuf lari menuju pintu, ya, lari dari fitnah tersebut. Itu sampaikan sampai maghrib, ba'da isya itu lanjut, ya. Kemudian setelah salat isya, pas azan isya, tiba-tiba ada orang Yaman namanya Abdullah. Dia bilang, antum masbuk Abdul Hajjaj, antum malam ini makan malam di tempat kami saja. Di mana? Darul Hadits Hujairah. Nginep saja tempat kami. Ayo kata anak. Ngomong sama Abdullah tadi, dulu kita diundang makan. Nginep ke sana aja. Ya sudah, pada salat isya. Setelah salat isya, setelah ceramah, dah salaman sama syekh. Luar biasa ya. Biasalah kalau kayak antum ketemu ustadz kan, ada ustadz tuh salaman itu kan. Ini pengawalnya banyak ini, udah AK-47 semua. Tapi kan kita orang Indonesia ini luar biasa, dihormati. Salaman sama syekh. Ana bilang, syekh, ana min Indonesia, ji'tu zairan wa kuntu min tullabi Syekh Abdurrahman. Kata beliau, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kif ikhwah di Indonesia, kif dakwah. Nah, sempat dia nanya, kif Abu Turab. Oh, dikenal Ustadz Abu Turab itu karena muadzin dia di Damaj, ya, dikenal. Dah, ringkasnya malam tersebut kami nginap di Darul Hadits Hujairah. Markis bagus ya, kawan. Bagus sekali. Dan Syekh Abdurrahman Ali Nasir Ar-Raimi, beliau punya uslub, metode dalam mengajar yang bagusnya. Bagus. Dan tempatnya bagus, markisnya bagus, bersih, baru. Cuma masalahnya dingin saja tempatnya, ya. Dingin. Udah kami nginap di situ, makan malam di situ. Apa yang dimakan? Ya bukan Indomie, bukan pecel lele. Yang dimakan ya roti. Antum tahu lah makan roti itu. Ya, kalau antum nggak terbiasa, nggak roti Yaman, roti gandum, dimakan dengan ayam goreng, ya, ada chicken. Nah, khulasa makan malam sudah istirahat. Subhanallah ya ikhwan, di situ ana dengar sebelum tidur itu lantunan Al-Quran di Yaman itu tadi. Sama yang di Syabwa tadi juga sama. Malam itu lantunan Al-Quran. Azan pertama itu semuanya sudah kosong asrama. Bukan yang kayak antum azan kedua mau komat masih ngumpet di situ. Enggak. Ya. Itu di Syabwa itu azan pertama sudah dibangunkan huros. Azan pertama. Jarak azan pertama dengan azan kedua tuh lebih kurang 40 menit atau 45 menit sudah dibangunkan. Sampai kami itu azan pertama tuh kami dengar tapi kami tidak bangun. Terdengar, masih kami tidur. Pas azan kedua, kata huros, security-nya bilang, aturan di sini azan pertama sudah bangun, tapi karena antum tamu, kami biarkan sampai azan kedua. Hanya gelar. Kata beliau, kami biarkan sampai azan kedua. Sekarang sudah azan kedua, bangunlah. Subhanallah, ingkarul munkar. Ya, kalau kita mana ada tamu dibangunkan. Udah bangun semua. Yang di Maghrib tadi sama. Azan pertama, para tulab udah bangun semua. Kita mau gimana? Ikut bangun pula. Ya enggak? Harus bangun. Bainal azan wal iqamah itu tadi, mereka baca Al-Quran sambil jalan. Ya, sambil jalan, muter masjid. Lihat, wah, ngeri sekali orang sini baca Al-Quran. Murojaahnya sambil jalan. Supaya enggak ngantuk tadi kan? Baca Al-Quran sambil jalan. Murojaah keliling masjid. Temennya megang mushaf, dianya yang baca. Nyimai sambil jalan keliling masjid. Subhanallah. Sama di Syabwa tadi sama juga seperti itu. Nuansa ilmu, betul-betul nuansa ilmu ya ikhwan. Lantunan Al-Quran tadi di masjid itu tadi ngalir. Anak-anak kecil itu habis sholat membaca Al-Quran, murojaah. Nah, kalau di Syabwa tadi kan anak sempat nginap semalam di Syabwa ya, sebelum ke Maghrib. Di Syabwa itu dal Maghrib
Antara maghrib dengan isya itu majelis daras khusus. Jadi di tiang-tiang itu, dinding ini sudah ada tulisan al-usul tsalasa, qawaidul arba, qatrun nada. Jadi antum pilih sendiri mau belajar apa. Ya. Pilih sendiri mau belajar yang sesuai antum. Maghrib sampai isya. Habis isya, kalau di Syabwa tadi ada daras syekh, kadang ngajar singkat, daras umum, kadang murojaah. Itu kalau di Syabwa. Yang di Ma'rif ini tadi, karena masih masa-masa daurah, banyak tulab, ada sekitar 40-50 santri-santri baru dibuka. Masya Allah, semangat mereka. Makan gratis di sana, gratis. Di Yaman itu tidak ada bayar, semuanya gratis. Sudah subuh, tiba-tiba Abdullah ini tadi disuruh ngasih tausiah dia. Ada orang Yaman samping duduk sambil dengar AK-47-nya di kakinya. Kata anak, ngasih tausiah, udah selesai sholat subuh, kami izin untuk pamitan dari Markus Darul Hadits Hujairah tadi. Carilah mobil ke pasar. Tadi banyak fawaid ya, duduk majelis dengan Syekh Amin Al-Wada'i. Tapi kami tidak sempat ketemu dengan Syekh Abdul Latif Bakma di Wadi Ubaidah, tidak sempat. Jadi kami cuma sempat 2 tempat di Ma'rif tadi, di tempat Syekh Amin Al-Wadi'i Jami'us Sunnah, tempatnya Syekh Abdurrahman Ali Nasir Ar-Raimi di Darul Hadits Hujairah. Jaraknya mungkin sekitar 20 menit lah kalau naik angkot dari sini ke Kenanga itulah. Kemudian pagi-pagi kami izin untuk cari mobil untuk pulang ke Syabwa. Kan 6 jam 7 jam jaraknya kan, utara selatan Syabwa tadi. Nah, ketika itu cari mobil susah. Kata orang-orang angkot di tempat taksi, nggak ada katanya mobil ke Syabwa. Nggak ada. Udah kita ada ketemu mobil Hilux, udah full katanya. Nggak ada. Ana lihat, ketemu anak kecil, coba antum cari punduk dekat hotel sana, biasanya ada. Cari, nggak ada juga. Aduh, ini gawat kalau nggak bisa pulang ini kan. Nggak ada mobil, karena susah. Utara selatan itu kan jarang, mobil nggak tiap hari. Tiba-tiba waktu itu sarapan dulu lah kami, makan roti lah, sama lah gayanya makan roti itu tadi. Roti ala-ala Yaman. Ana lihat di pasar kok banyak orang nongkrong, bawa cangkol, bawa sekop, bawa pemecah batu. Ana tanya sama orang Yaman, ngapain mereka rame-rame? Ini namanya pasar ummal, sukul ummal, pasar tukang. Ternyata di Yaman ada pasar namanya pasar tukang. Aneh. Apa maksud pasar tukang, man? Tukang itu di pasar nongkrongnya, sambil bawa sekop, bawa cangkol, bawa segala macam. Kalau ana pengen bangun butuh tukang, cari di pasar. Jadi man, kalau di Yaman itu cak antum tuh nongkrong baina bawaan ketika kalian. Ana ingat itu mungkin kayak gitu juga ya. Budak-budak yang dijual di zaman Nabi SAW ya, dibawa ke pasar ditongkrongkan. Ada budak 10 dinar, 20 dinar, mungkin kayak gitu. Sama tukang. Dalam hati anak tuh, ya memang penampilan tukang. Nongkrong mereka, nunggu panggilan. Kalau misalkan kadang dapat, kadang enggak. Nongkrong be. Iya kalau ada yang nak bangun, kalau dekat yang bangun. Nah lumayan, upah tukang lumayan di sana, sama standar dengan gitu. Sekitar 150 ribuan juga. Kalau dirupiahkan, 15.000 real Yaman, 150.000 rupiah. Ya, standar lah, sama dengan tukang di Indonesia. Kata anak cak ini nyari tukang. Anak tanya sama orang Yaman, kalau kami tidak kayak gini. Ya misalkan punya kawan, tanyalah, antum kenalan tukang enggak?
ada di sana katanya. Mungkin kayak gitu kan. Kalau di sini enggak, nyari ke pasar. Misalnya tukang-tukang buru ya, bukan yang pemborong yang Jadi kalaupun anak-anak borong butuh kenek, butuh tukang, carinya di pasar. Gitu loh. Seperti itulah, ya. Nah, jadi kalau antum pengen lihat pasar tukang, ada di Yaman. Unik sekali ya Yaman ini tadi. Nah, Ma'rib itu listriknya kencang 24 jam. Internetnya 4G. Luar biasa 4G. Nah, anak pakai internet kartu namanya IU. IU ini kerjasama Yaman, kerjasama providernya Yaman dengan Oman. Di Yaman Utara ada sinyalnya. Ternyata sinyal IU ini punya Yaman Utara. Yaman Selatan jengkel sama Yaman Utara. Banyak Syiah, banyak Houthi. Tidak diizinkan sinyal IU masuk ke Yaman Selatan. Jadi kalau Yaman Selatan langsung off sinyalnya, tidak hati. Nah, internetnya. Ma'rib luar biasa ya. Ada jeruk, ada apel murah. Buah-buahan luar biasa Yaman Utara, tapi ikan masih jarang karena mereka jauh dari laut. Yang air bendungan tadi ya, jernih sekali. Indah pokoknya. Kota Ma'rib itu betul-betul indah. Seneng lah ya. Indah, pemandangan yang indah, tapi namanya pemandangan Yaman ya, kayak gitulah ya. Intinya pemandangan yang indah, orangnya santun, kalem. Listriknya juga kencang, 24 jam hidup. Udah kota terdepan. Malahan anak di Ma'rib itu ketemu jalan flyover. Jarang-jarang ada flyover di Yaman itu. Kemudian setelah di Yaman Utara tadi pagi, tepatnya kalau tidak salah di hari Sabtu pagi, kami pun ingin balik ke Syabuah. Dah naik angkot lagi, sama mobilnya yang Hilux tadi ya, mobil Hilux. Dah jalan, alhamdulillah perjalanan juga lancar. Berapa kali berhenti, pokoknya makan siang berhenti, sholat, kemudian lanjut lagi. Alhamdulillah dari pagi menjelang asar kami sudah sampai di Darul Hadits Madinatus Salam di Syabuah. Istirahat ya, menjelang asar. Intinya sholat asar kami sudah di Merkis. Sholat asar sudah di Merkis, istirahat asar. Diajak lagi sama Ustadz Farid ini tadi makan malam, makan mie ya, makan malam, udah istirahat, tidur. Nah, merancang program agenda esok hari Ahad ya, tadi kan Sabtu, hari Ahadnya. Jadi ada teman orang Yaman namanya Umar ini merupakan tentara Amalikah itu tentara Yaman yang dia bertugas berperang melawan Houthi. Keren, jadi ngawal kami ini untuk kunjungan kemana ini? Karena hari Minggu target Tarim ya, mau mengunjungi negerinya para wali, negeri Tarim. Nah, Umar ini punya mobil, dia punya gajinya lumayan besar, 1.200 real ya. Sempat anak tanya, Umar, semasa antum berperang, sejak kapan antum ikut tentara Amalikah? 2015 katanya. Selama antum berperang, adakah medan tempur yang paling sulit? Beliau bilang, medan tempur di tempat namanya Baidho. Kami tempur dari Ba'da Fajr, dari pagi sampai matahari terbenam. Pamanku meninggal, sepupuku meninggal, tapi alhamdulillah kami menang katanya. Aku sampai perut ini kena peluru, masuk depan, keluar belakang, tapi alhamdulillah tidak mati. Itu pertempuran jarak kami dengan Syiah itu cuma 200 meter, kayak film Rambo itu ya, nah, kayak gitulah. Jadi Umar ini selamat dia ya, ngawani perjalanan. Dah, dia punya mobil sedan, mobilnya gas, bukan bensin, gas. Di Yaman udah pakai gas, lebih murah.
Ya, pakai gas. Dan lebih murah. Setabung itu, satu tabung gas itu bisa perjalanan 170 km. Murah man. Satu tabung tuh bisa perjalanan 170 km. Satu tabung. Satu tabung. Coba kita tabung gas itu berapa itu? Harganya berapa satu tabung gas besar? 100 lebih. Ya, 170 tuh kalau pertalite kurang man. 170.000, 170 km itu bisa 500, bisa 300, bisa lah. Karena kalau balik ke dusun itu mungkin 170 itu bisa, kalau kita Indonesia bisa 400 ribuan lah ya biayanya kalau pertalite ya. Itu gas itu cuman satu tabung, lebih murah. Dia yang ngawani. Sebelum subuh kami sudah keluar dari Markis Darul Hadits Syabua tadi untuk menuju Tarim. Berjalan subuh sampai tengah jalan, sholat subuh di jalan yang dilewati bukit-bukit batu. Perjalanan yang indah ya. Dari hari Ahad pagi terus berjalan sampai masuk kota Hadramaut. Ya, ketika sudah masuk kota Hadramaut, ya. Jadi pemandangan pertama kali di Hadramaut kami singgah ke tempat di jalan biasa ya, singgah di rest area, makan, itu biasa normal. Singgah ke tempat namanya Shibam. Shibam itu bangunan tertua di Hadramaut. Bangunan tertua dan tertinggi dari tanah. Bangunan tanah liat itu, rumah gedung dari tanah liat tinggi sekali. Ya, untuk tertinggi di dunia. Yang terbuat dari tanah liat, ingat ya, bangunan yang terbuat dari tanah liat yang paling tinggi di dunia. Di mana? Di Shibam, namanya Shibam, Hadramaut. Ketika anak turun, mirip sekali Palembang. Ya, itu rumah-rumah yang di itu, model-model pintunya mirip. Jadi kalau antum perhatikan rumah-rumah orang Palembang yang Habib-habib katanya yang itu mirip nih Hadramaut itu. Gaya-gayanya mirip, pakai baju kemeja, peci. Tadi kalau tempat-tempat lain surban ya, kalau di Hadramaut pakai peci, sarungan, ngerokok. Wak ada nih. Nah kata anak tulen Indonesia, kata orang Yaman ini tadi, Indonesia. Itu Shibam, kota tua. Dan bersih ya ikhwan, rapi. Kalau Ma'rib, aduh antum jangan tanya tadi, listriknya kencang, bagus. Ini anak yang cerita ini tentang lingkungan ya, antum anak nggak cerita tentang akhwat Yaman, nanti pening kepala antum. Ya, Yaman Utara itu, Yaman Utara, aduh, lihat matanya saja antum bisa nggak bisa tidur. Ya, fitnahnya luar biasa. Di sana tuh terlalu cantik. Cantiknya keterlaluan ya. Tapi cadaran semua mereka. Itu nggak usah kita ceritain ya. Nah yang di Hadramaut tadi mampir ke Shibam, udah luar biasa. Sudah nuansa ini tadi udah bau-bau Indonesia. Lihat kanan ada kuburan dikeramatkan ya. Udah masuk Shibam, udah ada perbatasan. Ini menuju terus, ini mau masuk ke Tarim. Khulasa, sampailah kami di Tarim, seingat ana ba'da, intinya masuk Tarim zuhur. Orang baru selesai sholat zuhur. Udah tadi kan dari subuh ya sampai zuhur di Tarim. Memang Hadramaut itu lebih rapi. Jalan, pohon-pohon itu sudah ada tamannya, ada bandara, ada taman itu, pohon-pohon itu diukir, diukir seperti kapal terbang, diukir seperti rumah, taman pohon-pohon itu tadi. Nah masuk, madu banyak jualan madu, tapi kita tidak beli, ya. Nah lihat kota-kota tua luar biasa. Jadi memang Hadramaut itu indah ya, kawan.
Ini anak bahas masalah tempat ya. Anak tidak bahas terkait dengan sufi yang ada di sana. Jadi memang perjalanan kami ke Tarim itu kiri kanannya bukit batu. Indah sekali. Jalan. Pohon-pohon kurma. Ya. Terus tanah-tanah yang merupakan pertanian-pertanian mereka. Bukit-bukit batu. Jadi indah sekali. Kalau antum pernah lihat di foto atau video yang bukit-bukit batu kayak gitulah, indah. Yang betul. Ya, Hadramaut itu indah. Dah. Sudah ada di Hadramaut lampu merah. Ya, ada enggak ada lampu merah tuh? Ada lampu merah. Tapi walaupun ada lampu merah, sama saja. Sama lah Cong Palembang. Wah, gini. Dah. Kita nanya-nanya di mana Masjidus Sunnah, dah dikasih tahu. Ketemulah Jami'us Sunnah Syekh Amin tadi. Di sepanjang jalan tadi udah ada orang pakai motor. Kata temen anak ini tadi, lihat Indonesia. Pas anak lihat, Indonesia nih. Kuliah-kuliah nih banyak, orang Indonesia banyak, luar biasa. Nah, di Yaman ya ikhwan, aib seorang laki-laki bonceng seorang wanita di belakang, itu aib. Kecuali di Hadramaut. Ya. Hadramaut biasa, suami bonceng istri. Kalau dia ada, enggak ada wanita naik motor tuh enggak ada. Jangankan bawa motor sendiri, bonceng di belakang pun enggak ada. Di Ma'rib enggak ada, di Syabuan enggak ada. Semuanya motor dikendarai laki-laki. Kalau di Hadramaut itu ustadz-ustadz Habib-Habib ini tadi naik motor, istrinya di belakang. Miriplah kita di Indonesia nih lah. Biasa, dia ada masalah. Ya. Udah di jalan tuh udah lihat wajah orang Indonesia ini sering. Suami istri lah. Wah, ini kayaknya orang Indonesia nih. Belajar di sini. Pokoknya banyak. Udah asing lagi wajah Indonesia itu. Setelah zuhur di tempat markisnya Syekh Amin, makan siang lau ikan, anda ingat waktu itu? Bukan, markisnya Syekh tadi di Tarim tadi, pengasuhnya adalah Syekh Umar Bajubair. Kebetulan beliau lagi sakit. Ya, kebetulan beliau lagi sakit. Udah makan siang, kami disambut sama pengurus yang ada di sana. Udah makan, istirahat, terus asar. Asar waktu itu ada pelajaran. Ada pelajaran. Ya. Sudah ba'da asar ngobrol. Nah, kemudian ba'da sholat maghrib waktu itu dimintalah isi tausiah kalimat. Nah, fadl antum. Sudah kata Anda, insyaallah Anda bicara, menyampaikan kalimat ba'da maghrib, tausiah singkat 10 menit pakai bahasa Arab. Sudah selesai. Terus dia bilang, gimana kalau kita dakwah ke kampung sebelah? Nama kampungnya Inat. Di sana ada Masjid Ahlus Sunnah. Nah, jadi pada Isya, udah di maghrib tadi, langsung habis sholat maghrib, habis ngisi tausiah tadi, kalimat tadi, udah naik mobil, langsung sampai ke tempat Inat. Pada Isya ngasih tausiah lah anak 10 menit pakai bahasa Arab. Awalnya pengurusnya anak ngomong, kata pengurusnya, dia tidak kenal sama anak, dikiranya anak itu orang bukan salafi ya. Afan katanya, ya akhi mamnu al kalimah. Atau kawan bilang, ini tamu kita, sudah anda nyampaikan tausiah, sudah selesai, udah, masya Allah. Itu Masjid Ahlus Sunnah, awalnya masjid sufi, namanya Masjid Mihdor. Nah, Masjid Mihdor ini masjidnya mereka, sufi, para habaib. Udah dipegang Ahlus Sunnah ini tadi, masjid kecil dibesar luas. Nah, kemudian ya ikhwan, tadi sebelum asar anak belum cerita ya sama antum. Nah, asar kami keliling kota Tarim. Nah, kelilinglah kami ke tempat Habib Umar. Nah, apa namanya? Darul Mustafa. Lihat
Dibanding Fuse, masih besar Fuse. Masih besar Fuse. Ana kira Darul Mustafa itu luas, gede sekali. Enggak. Dibanding Markis Darul Hadis Fuse, besar Darul Hadis Fuse. Kecil. Ya. Mas kecil, enggak terlalu besar. Kecil, serius. Ana bukan merendahkan pondok pesantren yang ada, enggak terlalu besar. Kecil. Besar Fuse. Tapi Anda tidak masuk. Anda lihat orang Indonesia, wah banyak sekali orang Indonesia di dalam itu. Jangan-jangan orang Palembang ini kan? Nah, di situ, Anda di luar. Di sana ada masjid di Tarim itu, masjid bangunan orang Indonesia. Saking banyak yang orang Indonesia di situ, donatur ada dari Indonesia bangunkan masjid khusus orang Indonesia di situ. Ya, di Tarim. Dekat dengan Darul Mustafa tempat Habib Umar. Nah, di Yaman itu kalau laki-laki di Tarim belajarnya di mana? Di Darul Mustafa. Kalau perempuannya di Darul Zahra. Darul Zahra itu kalau lulusan di Indonesia seperti Ustazah Halimah Ali Idrus itu Darul Zahra. Yang lain banyak Darul Mustafa. Ada masjid lagi namanya Jami' Mihador. Masjid lama, udah lama ratusan tahun. Ana sempat ke sana, singgah sedengat, mampir lihat. Nah, itu 3 tempat yang terkenal di Tarim. Ya, kota Tarim, kota tua. Bagi anak yang biasa di Yaman ya biasalah ya gitu loh. Kayak gitulah. Tapi bagi orang yang mengagung-agungkan Tarim luar biasa. Tarim kotanya para wali. Yang kata orang nggak ada wanita keluar segala macam, ya biasa, memang adat Yaman kayak gitu. Biasalah. Tadi kembali ke Inat. Nah, di sanalah ya ikhwan, Inat itu kampung. Di sana dikuburkan 7 kubah. Kubahnya siapa? Kubahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, dia punya 6 anak. Anaknya semuanya dikuburkan di sana dan dikubahkan. Besar. Keyakinan orang sana, kalau mau ziarah ke Tarim, harus awal kali ziarahnya ke makamnya kuburan siapa? Abu Bakar bin Salim. Nah, itu tadi. Nah, itulah pasirnya yang dijual katanya sampai jutaan itu tadi. Pasir yang ada di kuburan Inat ini tadi. Sampai kata kawan anak, kita bawa aja 5 kilo. Jual borongan di Indonesia. Nah, seperti itu ya. Tadi nginap 1 malam di Tarim, kemudian udah selesai di Tarim ini tadi. Kita pun akan persiapan pulang lanjut ke yang berikutnya, ke Syeher, ke Mukalla, ke Fuse, dan yang lainnya sampai kami balik lagi ke Saudi Arabia. Insya Allah mungkin dilanjutkan pertemuan malam besok. Insya Allah. Ya, cukup dulu sampai sini ceritanya. Ya, nanti kita lanjutkan masih perjalanan ke Syeher, Darul Hadis Syeher, Darul Hadis Mukalla. Ya, banyak kisah-kisah faid-faid yang mungkin bisa untuk ambil dari perjalanan kami tadi, sampai nanti kembali lagi ke Fuse dan ketemu dengan beberapa masyayikh, kemudian balik lagi ke Mekah, sampai lagi ke Palembang. Ya, Ana sampaikan kisah seperti ini paling tidak menyemangati antum kalau ada faedah yang bisa diambil dari kisah-kisah ini tadi. Ya, sengaja direkam supaya tidak banyak tanya lagi. Masa nanti cerita lagi? Ya enggak? Kalau ada rekaman, dengar ke rekaman nih. Terus tanya lagi kan? Ada kaki ke komplek pelabuhan, ada lagi yang tanya. Kajian tadi di rekaman, ada lagi yang tanya. Kajian di misalnya dari Sabab, ada yang tanya. Kalau ada rekaman, antum dengar ke rekaman tuh. Ya enggak? Nah, itu tadi. Wallahu ta'ala shawab. Insyaallah kita lanjutkan besok malam. Naktafi bihadzal qadar.